Edu Friends, kembali lagi bersama EduHub, podcast edukasi SMP Kanisius Pati. Perkenalkan, saya Michelle Haryanto sebagai host kalian kali ini. Nah, di episode sebelumnya, saya sudah membahas nih tentang ekskul basket bersama ketua OSIS. Di episode kali ini bakalan lebih istimewa nih, karena kita akan langsung mengobrol dengan pelatihnya. Beberapa waktu yang lalu, kami tim putri berhasil meraih juara 1 pada Popda Kabupaten Pati. Dan kebetulan saya sebagai kaptennya saat ini. Sengaja kami berdua hadir untuk berbagi cerita dan pengalaman tentang tim basket kami. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan tokoh di balik layar keberhasilan tim basket SMP Kanisius Pati. Silakan Coach bisa memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman. Halo EduFriend, dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Billy Ardendi sebagai pelatih basket di SMP Kanisius Pati. Sekali lagi misal, selamat buat juara 1 Popda Kabupaten Pati selama 3 tahun berturut-turut ini. Wah, terima kasih Coach. Selamat juga buat Coach Billy yang selalu melatih kami dengan keras dan semangat. Bagaimana nih rasanya Coach? Kalau saya sebagai kapten, jujur campur aduk rasanya. Selain senang banget, lega, bangga, saya juga sedih. Karena ini merupakan event terakhir saya bermain bersama teman-teman. Anak-anak bekerja keras dalam beberapa hari terakhir. Dan di antara asesmen yang memusingkan, hasil ini bukanlah kebetulan, tapi buah dari latihan yang konsisten. Rasanya nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Pas peluit akhir bunyi dan kita menang, semua capek langsung hilang rasanya. Ini buat sekolah dan buat teman-teman kita juga yang sudah mendukung kita. Coach Billy sih, be aja sih rasanya. Enggak deng. Jadi nggak beda jauh sama kalian. Jadi sama-sama seneng karena apa yang Coach Billy ajarin di lapangan. Jadi kalian bisa praktekkan di kehidupan kenyataan. Di Coach Billy ngajarin tanggung jawab sebagai student atlet untuk kalian yang membagi waktu, satu untuk belajar di sekolah, satu untuk latihan di lapangan. Dan kalian membuktikan itu dengan baik. Jadi dua-duanya prestasi di sekolah dan prestasi juga di lapangan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin selama kalian mau usaha sih, itu aja. Sejujurnya, kami juga berterima kasih Coach karena Coach Billy dan Coach Odi selalu memperingati kita tentang belajar terlebih dahulu baru basket. Dan untungnya kami bisa menyeimbangkan dua-duanya itu. Cerita dikit ya Coach, jujur pas lagi tanding final, aku deg-degan banget nih. Apalagi sempat kejar-kejaran poin. Dengan lawan, tangan keringetan, dengkul agak gemetar. Nah Coach, boleh tanya enggak nih, bagaimana cara Coach Billy membangkitkan semangat kami ketika kami sedang tegang? Ini sebagai ayah kalian di lapangan, jadi kekecewaan paling besar itu nanti kalah. Jadi lihat kalian sedih, nanti kalah. Jadi nggak ada salahnya beberapa tindakan yang mungkin bisa apa ya, melecut semangat kalian lah. Jadi kadang kita butuh mulai dari bentakan kecil, bentakan keras, sentuhan kecil, dan kadang sentuhan keras. Tapi pada dasarnya gini, kita sebagai ayah di lapangan, itu sayang banget sama kalian. Jadi mungkin beberapa ada yang tidak membenarkan cara kami, tapi di lapangan lain ceritanya. Karena kegagalan, tetap kegagalan. Jadi Coach Billy mengantisipasi itu untuk apa? Untuk kalian meraih hasil yang maksimal di lapangan. Kan tadi barusan Coach Billy bilang kalau Coach kan emang sebagai ayah kita di lapangan. Nah, cerita dikit ya Coach, waktu kemarin selesai final kan kita sempat emosional dan nangis bareng setelah itu. Kalau boleh tahu nih, gimana kesan Coach Billy waktu tahu kita menjadi emosional selesai final itu? Kesan Coach Billy itu, jadi kalian kan paginya, jadi yang susah itu paginya kalian asesmen terakhir, ujian praktek, siangnya kalian lomba, sorenya kalian latihan.
Jadi dan itu selama seminggu dan Coach Billy ini kan cuma ngarahin kalian yang berjuang di lapangan. Di 3 tahun terakhir ini kalian tidak pernah setengah-setengah. Jadi hasilnya bisa dilihat saat peluit terakhir itu, terus kalian bisa bahasa kerennya sih tripit champion. Ya. Jadi itu nggak mudah buat dilalui dan nggak mudah buat dijalani. Ya, betul itu Coach. Nah, karena barusan kan Coach Billy mention three-peat champion. Nah, rahasia bisa juara tuh apa sih Coach? Apa harus latihan 24 jam? Ya enggak. Jadi kuncinya itu satu, disiplin. Jadi disiplin ini kalian konsisten buat latihan. Yang keduanya dengerin instruksi coach. Jadi coach itu ngasih arean kalian. Jadi kalau kalian coach ngasih arean kalian dan kalian nggak mau ngejalin sama juga bohong. Jadi harus dua-duanya, satu ngarahin, satu jalanin. Dan yang ketiga teamwork. Jadi teamwork ini kalian harus jadi sebuah tim. Jadi sebuah tim mau sekecil apapun perannya. Jadi katakanlah kalau Coach Billy selalu mengingatkan kalau di sepeda motor kalian mau jadi pentil ban, ya kan? Kecil aja perannya tapi penting. Jadi ambil bagian kalian di sana, mau kalian cuma teriak-teriak buat nyemangatin tim kalian, silahkan. Mau cuma ngompres, emang belum waktunya main, silahkan. Mau tepuk-tepuk tangan dan lain-lain. Selama kalian masih bisa bangun aja, kejar bola itu. Nah, soal teamwork nih Coach. Kan beberapa dari kami memang yang paling susah kan nahan ego Coach. Jadi ketika kita mau syuting sendiri, kita mau finishing sendiri, padahal ada teman kita yang lebih kosong, itu kan seharusnya kita kasih kesempatan buat teman kita. Nah, buat adik kelas juga yang pengen ikut ekskul tapi mereka ngerasa nggak jago atau nggak pede, itu ada saran atau masukan nggak ya Coach buat mereka? Pasti. Jadi pastinya gini, paling gampang kita lahir di dunia ini kan bayi. Kita bisa apa sih dari situ? Nah, dari buat berjalan aja kita belum bisa. Buat ngomong aja kita belum bisa. Pada dasarnya ada kemauan. Di situ harus ada kemauan. Kemauan buat apa? Buat berkembang, buat maju bareng. Nah, saat itu kalau sudah ada kemauan, datang latihan, pasti bisa kok. Coach selalu kalau pas latihan juga ngomong ke kalian itu kan jadi gini. Kalian di sini itu dalam tanda kutip bahasa kasarnya sama-sama bodoh. Coach Billy bilang mesti kalian kenapa sama-sama bodoh? Kenapa kalian terus datang ke sekolah juga? Nah, kalau kamu pas saat itu apa ya namanya tidak terima dikatain bodoh itu, kenapa kalian belajar? Nah, dari bodoh kita belajar, jadinya apa? Pintar. Akhirnya kan pintar. Kita nggak bisa, tapi kalau kita mau, terus kita berusaha, pasti nanti akhirnya bisa. Jadi kalau yang mau datang nih, kalau mau yang ikut gabung, selama kalian mau berusaha, selama kalian ingin mencoba dan ingin bisa, mau dikoreksi, oke, datang aja. Di Kanisius itu coach-coachnya kompeten, jadi kamu nanti diarahin banyak hal yang bisa dipelajari di basket untuk kehidupan kalian ke depannya, selain cuma dribble dan masuk ke bola kering. Nah, soal basket bagi kehidupan kita nih Coach, seberapa besar sih efek dari basket untuk kehidupan kita? Kalau di ngomong besar banget. Salah satunya kamu disiplin. Nanti disiplin ini hampir 50% kunci sukses. Kedua, kamu diajarin untuk tanggung jawab.
Terus ketiga, kalian diajarin untuk ambil keputusan yang sangat cepat sepersekian detik. Dan pada dasarnya kalian itu anak-anak pinter. Anak-anak yang basket itu anak-anak pinter. Jadi ketemunya gini, kalau ilustrasi di fisika, kalau di pelajaran fisika nih, kalian baru nulis diketahui, bolanya udah masuk. Jadi begitu kamu, kalau ada gerakan gini, kamu dari bawah ring, terus mau passing ke depan. Berapakah kecepatan seorang pemain A? Kamu baru menulis diketahui itu bolanya udah masuk. Nah, berarti kan seenggaknya itu di luar kepala kalian untuk melakukan itu. Jadi kalian anak-anak pinter, dan di sini sekolah Kanisius ini memfasilitasi kalian untuk mengembangkan bakat kalian itu. Betul itu coach. Nah, bicara soal latihan tadi, saya dulu memang cuma bisa lari-lari, itu pun juga nggak kenceng. Tapi ketika lihat teman-teman pada saling memotivasi, saling membantu, dan memberi masukan, kami jadi seperti saudara. Apalagi kalau pas tanding keluar kota, habis latihan suka makan bareng juga. Kita juga sempat nih ngerjain PR bareng, curhat juga, dan kita juga pernah curhat sama coach juga beberapa waktu belakangan. Rasanya SMP jadi nggak ngebosenin sama seru. Nah, aku penasaran nih, gimana sih cara coach tuh bisa membuat kami jadi seperti keluarga? Gini, kalian itu di masa SMP, jadi masa perkembangan kembang anak dari yang kecil ke remaja. Nah, di situ kalian harus banyak belajar. Jadi basket itu juga mengajarkan kalian salah, mengajarkan kalian kalah. Nah, saat kalah, apa sih yang kamu lakukan? Terus saat salah, apa yang harus bisa kamu lakukan? Nah, Coach Billy selalu kalau kasih hukuman kalian pasti hukuman sosial. Jadi katakanlah misal terlambat, tapi teman-teman kalian yang nanggung. Buat apa sih? Buat satu sama lain saling peduli, satu sama lain saling memiliki. Jadi, oh ya itu adikmu, diingat kayak. Oh ya itu kakakmu, diingat kayak. Oh ya itu temanmu, dikasih tahu. Dia salah, benernya kayak gimana? Jadi Coach Billy ngajarin kalian untuk mandiri, dan Coach Billy ngajarin kalian untuk berani mengoreksi dan dikoreksi untuk jadi lebih baik. Jadi di basket itu kalau yang poin 1, yang lainnya, yang tim kan juga dapat. Tapi kalau udah kebobolan 1 atau kalah, jadi menang dan kalah bareng-bareng. Jadi mereka merasa kita ini senasib sepenanggungan. Jadi mau susah bareng, seneng bareng. Berhubung susah dan seneng bareng itu terus, jadi kekeluargaan ini jadi semakin erat. Jadi seperti itu. Oke, nah bicara soal waktu yang kita lalui bersama-sama, menurut Coach Billy nih, kesalahan apa sih yang sering kita lakuin maupun pada sesama atau sama Coach? Banyak sih ya, banyak banget sebenarnya. Jadi kalian ada beberapa yang Coach Billy bisa ditekanin, salah satunya respect, jadi menghargai. Jadi dari situ menghargai, padahal HP kalian tuh smartphone namanya. Tapi begitu ada pesan di grup WhatsApp, kalian abaikan, nggak kalian hiraukan. Jadi entah Coach Billy cuma bilang besok pertandingan kayak gini, ya cuma read aja, nggak ada yang balas ya coach, baik coach, dan lain-lain. Nggak enak loh dikacangin. Terus satu lagi, kalau terakhir respect itu mulai hilang. Jadi kalian ada yang mulai datang nggak datang, datang nggak datang.
wajar lah yang buat kelas 9 mungkin sibuknya mereka buat ngejar kelulusan nanti. Jadi rasa kekeluargaan kalian mulai terkikis dengan kesibukan kalian masing-masing. Padahal itu kalian bisa. Nah, gara-gara respeknya yang hilang itu, yang untuk saling mengingatkan, saling kasih tahu, terus saling menguatkannya itu nggak ada, terus bukan nggak ada ding, mulai berkurang. Akhirnya nanti kekeluargaan ini ya juga akan luntur. Jadi Coach Billy berharap kesalahan-kesalahan itu kalau bisa diperbaiki sih. Jadi biar kita tetap jadi keluarga, pasti akan silih berganti yang datang dan yang pergi, itu pasti. Tapi kalau keluarga ini kalau bisa bertahan selamanya itu. Jujur Coach, terkadang aku sendiri juga merasa kayak gitu. Nah Coach, kalau tadi kan kita sudah membahas nih soal kesalahan-kesalahan kita. Sekarang soal momen spesial atau momen lucu nih Coach. Yang menurut Coach Billy paling berkesan tuh apa ya Coach? Jadi gini, 2 tahun dulu, 2 tahun yang lalu ini. Jadi kita tim Kanisius berangkat ke Salatiga. Jadi waktu itu kita coba keluar dari untuk tanding, cari suasana baru keluar kota, dan di sana berhubung perjalanannya sekitar 5 jaman dari Pati, jadi mau nggak mau kita harus nginap. Nah, ada momen di satu sisi itu kita menjadi kita bagi 2 tim nih, satu tim buat upacara pembukaan, satu tim buat belanja dan memasak. Nah, di momen yang konyol itu, jadi ternyata kalian yang katanya mamah-mamah kalian, di mamah-mamah kalian bilangnya, si A bisa masak, si B bisa gini, Coach. Realitanya jauh dari kenyataan, jauh dari apa yang mereka sampaikan. Jadi begitu ada pilihan tempe, paling simpel nih, tempe yang pakai daun, dibungkus daun, sama tempe yang di plastik, kalian milih plastik. Pikiran kalian sih bagus, nanti di iris-iris Coach biar jadi banyak. Ternyata jadinya tempe keripik, bukan tempe goreng. Nah itu kan tuh momen yang tim putri nih Coach, yang ke 3. Nah untuk momen yang tim putra nih Coach, ada nggak nih yang berkesan waktu keluar kota? Tim putra apa ya? Jadi keluar kota berarti kemarin yang ke Semarang. Nggak begitu berkesan karena habis tanding capek tidur balik. Jadi mereka momen-momen barengnya berkesannya cuma gini. Ada 1-2 anak inget-inget makan sayur, oke? Ada yang nggak doyan temenmu itu. Jadi sampai ditungguin ini kan ber-12 nih, satu anak ini pokoknya kalau makannya nggak habis nggak boleh tidur. Akhirnya dihabisin mau nggak mau gitu. Oh gitu. Nah soal masaknya nih Coach, kan setahu aku yang cowok juga ikut masak di penginapannya. Itu menurut Coach Billy ada perbedaannya nggak soal masaknya nih? Kalau cewek kan kompleks nih, masaknya lebih kompleks. Jadi mungkin ada sayurnya, terus ada yang penutupnya mungkin, terus ada lauknya. Kalau cewek mah, kalau cowok simple, jadi makan nasi putih, paling terus dadar nyeplok telur itu, kalau enggak ya goreng apa itu yang makanan cepat saji itu, itu cuma mungkin sosis dan lain-lain. Jadi cowok nggak mau ribet pasti. Oh iya Gitu. betul itu. Wah kalau diingat momen-momen itu pastinya seru banget ya Coach. Aku juga ingat waktu
di Salatiga itu meskipun beberapa dari kita doang yang masak, tapi ramainya tuh bukan main, beneran. Dan waktu juara itu emang berkesan sekali coach, yang 2 tahun lalu sempat kita gelar juara itu. Terakhir nih coach, pesan apa yang bisa coach Billy kasih nih buat semua yang nonton ini? Gini, Canisius punya fasilitas yang mumpuni sebenarnya, sangat-sangat mumpuni dari segi infrastruktur, SDM-nya. Jadi tinggal apa lagi? Jadi kalian cuma tinggal datang dan berusaha untuk bergabung. Siapa tahu, kan nggak ada yang tahu kedepannya kita mau jadi atlet apa enggak. Tapi selama kita mau berusaha, pasti ada jalan yang terbuka. Jadi nggak ada salahnya buat katakanlah yang anak-anak Canisius atau murid-murid SD nih, mumpung masih dibuka pendaftaran juga, buat kalian yang ngerasa jago, nggak ada salahnya, atau kalian yang nggak ngerasa jago juga, nggak ada salahnya buat gabung di SMP Canisius atau memperkuat ekstra basketnya nanti. Karena kita sering tanding keluar kota, kita juga sering juara di dalam kota. Ya, setelah kita membahas pengalaman dan cerita-cerita dari tim kita, menurutku memang keluarga ini benar-benar tidak ada duanya coach. Sangat berkesan bagiku. Dan semoga bagi teman-teman yang lain juga berkesan ya coach. Oke, makasih banyak untuk Coach Billy. Jika bukan karena Coach Billy dan Coach Odi, kita bukan siapa-siapa. Buat yang mau gabung, basket bisa langsung aja ke lapangan SMP Canisius Pati pada hari Senin sampai Kamis. Habis pulang sekolah. Sampai bertemu di lapangan ya. Oke, to friends, terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk Coach Billy yang sudah meluangkan waktunya untuk kita, sehingga kita bisa sharing-sharing di momen ini. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Kita tutup dengan tos kita yuk coach. Go fight, go winner!